Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Introduction to Exploration Geochemistry atau pengantar eksplorasi geokimia. Nah, dalam dunia pertambangan teman-temannya, khususnya eksplorasi itu tidak hanya mengandalkan pengamatan pada batuan di lapangan atau survei geofisika saja teman-teman, tetapi juga bisa memanfaatkan perubahan kandungan unsur kimia di alam. Nah, disinilah geokimia eksplorasi itu memiliki peranan yang sangat penting. Nah, pada pertemuan kali ini kita memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, kalian harus memahami definisi geokimia eksplorasi. Yang kedua, memahami bagaimana geokimia digunakan dalam industri pertambangan modern. Dan yang ketiga, memahami hubungan geokimia dengan geologi dan juga geofisika. Kalau kita berbicara tentang eksplorasi, teman-teman, sebenarnya kita sedang mencari petunjuk keberadaan mineralisasi. Nah, petunjuk tersebut bisa muncul dalam bentuk yang pertama perubahan warna batuan, kemudian kedua adanya alterasi, ketiga adanya terbentuk struktur geologi, dan yang keempat maupun adanya perubahan kandungan unsur kimia gitu ya. Geokimia itu bekerja dengan prinsip bahwa endapan mineral akan meninggalkan jejak kimia di lingkungan sekitarnya. Contoh, endapan emas itu biasanya sering berasosiasi dengan arsenik, kemudian endapan nikel itu berasosiasi dengan Fe gitu ya, besi ataupun kobalt. Kemudian endapan porfiri tembaga atau porfiri Cu biasanya berkaitan dengan keberadaan molibdenum. Nah, jadi kadang unsur ekonominya itu sulit kita deteksi secara langsung, tetapi unsur asosiasinya justru lebih mudah untuk kita temukan. Seperti itu, teman-teman. Apa itu geokimia eksplorasi? Nah, sekarang geokimia eksplorasi itu adalah metode eksplorasi yang memanfaatkan distribusi dari unsur kimia untuk mendeteksi keberadaan mineralisasi. Jadi awalnya geokimia itu sesuatu yang sangat sederhana, tetapi hanya berupa asai, teman-teman. Asai dari kadar mineral. Namun seiring berkembangnya keilmuan gitu ya, maka berkembang pula dengan luas gitu ya geokimia ini dengan berbagai media, misalkan seperti tanah, kemudian juga sedimen, sungai, vegetasi, dan juga air tanah. Kenapa bisa menggunakan media-media tersebut yang saya sampaikan tadi? Karena unsur dari suatu endapan itu dapat berpindah dari sumbernya gitu ya menuju lingkungan sekitar yang lebih yang baru gitu ya melalui proses alam atau proses yang lebih natural gitu ya. Nah, konsep paling penting dalam geokimia itu adalah anomali geokimia. Jadi kita akan ingat terus gitu ya kata-kata anomali. Anomali itu adalah kondisi di mana konsentrasi suatu unsur itu berbeda secara signifikan dibanding dengan nilai normal atau backgroundnya. Misal rata-rata kandungan arsenik di tanah itu di suatu area hanya 5 ppm. Kemudian tetapi di satu area itu ditemukan 150 ppm. Nah, area tersebut kecenderungan akan kita curigai atau kita katakan sebagai anomali dan juga perlu itu diteliti secara lebih lanjut, teman-teman. Seperti itu. Ini contoh ya. Contoh tadi ada arsenik, kemudian ada juga Sb atau antimon, kemudian juga ada Hg atau merkuri gitu ya, teman-teman. Ini beberapa tipe deposit dan juga beberapa signature atau ciri khas dari geochemical signature-nya gitu ya. Jadi misalkan kita lihat organik AU gitu ya, maka signature-nya itu tidak kita lebih mudah untuk mendeteksi adanya arsenik misalkan atau mendeteksi adanya keberadaan molybdenum atau wolfram gitu ya di situ. Atau misalkan ada keberadaan zinc juga bisa gitu ya. Dan tipe-tipe yang lain, deposit yang lain juga menyesuaikan gitu signature geokimianya seperti apa. Kemudian kita lanjut ke tahapan program geokimia. Jadi tahapan eksplorasi geokimia itu ada beberapa tahapan kerja, merupakan tahapan kerja yang sistematis. Tidak bisa langsung ambil sampel kemudian langsung dianalisis tanpa perencanaan, teman-teman. Jadi tahapan yang pertama itu ada planning. Jadi pada tahapan planning itu kita menentukan target eksplorasi, kemudian jenis endapannya apa, media samplingnya seperti apa, dan juga pola surveinya seperti apa. Kemudian yang kedua itu sampling atau pengambilan data lapangan. Ini adalah pekerjaan lapangan langsung gitu ya, mengambil sampel tanah ataupun tadi media lain misalkan menggunakan stream set atau sedimen sungai, batuan ataupun air. Kemudian lanjutkan dengan chemical analysis atau
itu proses dari sampel kemudian dikirim ke laboratorium untuk dianalisis kandungan unsurnya. Dan yang keempat itu ada interpretation. Jadi hasil laboratorium diolah menjadi peta anomali ataupun grafik ataupun zonasi dari unsur yang ada gitu ya, hasil dari pengujian di lab. Dan terakhir adalah follow up. Jadi jika ditemukan anomali yang menarik maka dilakukan sampling secara detail lagi. Kemudian ada tracing atau pembuatan parit uji gitu ya, hingga pemboran atau drilling. Nah, di sini kerjaan geologis itu lebih dominan kepada kerjaan sampling, interpretasi dan juga follow up. Sedangkan analisis unsur itu biasanya dilakukan oleh analis gitu ya, analis dengan alat yang presisinya tentunya sangat tinggi seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa kita lihat tahapan-tahapannya, ini pernah juga kita lihat gitu ya di awal-awal pendahuluan bagaimana proses dari kegiatan eksplorasi sebelum dilaksanakannya tahapan development, teman-teman. Kemudian kita lanjut ke planning dalam geokimia. Jadi kesalahan terbesar dalam kegiatan eksplorasi itu biasanya pada tahapan perencanaan, teman-teman. Jadi kalau perencanaannya salah, maka seluruh rangkaian kegiatan dalam akuisisi data menjadi tidak akan berguna, teman-teman. Jadi hal-hal yang harus diketahui ini pertama adalah asosiasi unsur. Jadi kita harus tahu dulu unsur apa yang berhubungan dengan tipe endapan tertentu yang kita jadikan target. Yang kedua adalah tipe endapan. Jadi karena setiap endapan itu memiliki karakter geokimia yang berbeda, maka kita harus memahami gitu tipenya apa gitu. Misalkan nih porfiri copper, porfiri Cu, kemudian epithermal Au, kemudian laterite nikel, kemudian endapan placer itu misalkan diamond gitu ya. Kemudian kita harus juga mengetahui ukuran ekonomisnya. Seperti apa ukuran ekonomisnya, teman-teman. Eksplorasi itu harus mempertimbangkan apakah endapan itu potensial secara ekonomi atau prospek secara ekonomi. Kemudian yang keempat, bentuk mineralisasi, apakah dia berbentuk vein, disseminated kah, atau massive sulfide kah, atau laterite gitu ya di permukaan. Dan yang terakhir itu adalah ukuran dari halo anomali. Ini sangat penting. Halo anomali adalah zona penyebaran unsur gitu ya di sekitar endapan. Nah, biasanya pada endapan porfiri misalkan Cu gitu ya, copper itu biasanya dominan berada di pusat gitu. Sedangkan molybdenum itu berada di inti atau di core. Nah, PBZN itu biasanya berada di luar dari halo itu tadi ya. Artinya dari distribusi unsur kita bisa memperkirakan posisi pusat mineralisasi itu seperti apa gitu. Kalau primary halo berarti pengayaan di sekitar endapan primer, sedangkan primary dispersion dia menyebar dari sumber primernya. Seperti itu. Jadi bayangannya seperti ini, teman-teman. Bayangkan kalau kita melihat gitu ya, panas api unggun. Nah, jadi pusat paling panas itu ya di tengah gitu ya. Makin jauh dari pusat api unggun maka kemungkinan juga akan semakin dingin itu lebih besar gitu. Begitu juga distribusi unsur, yang paling tengah core itu yang paling dominan bernilai prospek gitu ya, sedangkan yang paling jauh atau terdispersi itu semakin turun grade-nya seperti itu. Kemudian kita lanjut. Dispersi sekunder, setelah unsur keluar dari sumber primernya, teman-teman, unsur akan mengalami perpindahan atau yang dinamakan dispersion gitu atau dispersi. Nah, dispersi ini diakibatkan oleh yang pertama bisa jadi karena air tanah, kemudian adanya gravitasi, difusi ion, gas dan juga erosi gitu ya. Kemudian mobilitas dari setiap unsur itu berbeda-beda, teman-teman. Misalkan Pb gitu ya. Itu mobilitasnya rendah, sedangkan zinc itu mobilitasnya tinggi. Nah, apa implikasinya gitu ya? Implikasinya terhadap eksplorasi seperti apa? Karena zinc itu misalkan mobilitasnya lebih tinggi, maka zinc itu lebih bisa ditemukan jauh dari sumber mineralisasinya. Sedangkan Pb itu tidak bisa gitu ya. Karena dia hanya bisa ditemukan dari sumbernya saja gitu ya. Dia tidak jauh untuk terdispersi. Nah, ini penting untuk kita pahami dan juga penting dalam interpretasi data nantinya. Kalau kita salah-salah dalam memahami mobilitas unsur, kita bisa juga salah menentukan lokasi di mana target kita untuk follow up gitu, misalkan drill gitu ya, kita harus tentunya memahami dulu. Kemudian kita masuk ke konsep yang sangat penting dalam geokimia eksplorasi, yaitu pathfinder elements. Pathfinder di sini artinya unsur penunjuk keberadaan mineralisasi, teman-teman. Karena unsur itu karena unsur yang ekonomis itu kadang, teman-teman ya, kadarnya itu kecil, kemudian sulit dianalisis dan juga itu sudah mengalami pelapukan. Artinya apa? Hanya asosiasi-asosiasi dari endapan primernya itu yang bisa kita temukan gitu sebagai indikasi keberadaan dari endapan utamanya gitu. Misalkan di sini emas gitu ya. Emas
itu pathfindernya ada arsenik, ada antimon, sama juga ada merkuri gitu ya, atau raksa. Porfiri Cu gitu ya, porfiri copper itu ada molybdenum sama emas. Kemudian nikel itu asosiasinya kobalt sama Fe atau besi. Kimberlite itu bisa kromit, magnesium sama ilmenit. Jadi yang perlu dipahami juga teman-teman, dalam eksplorasi misal emas gitu ya, emas epithermal, itu biasanya yang sering ditemukan adalah arsenik gitu yang membentuk halo yang lebih luas dibanding emasnya. Jadi arsenik itu bisa menjadi petunjuk awal atau indikasi awal bahwa ada keberadaan emas di sekitar arsenik itu. Jadi misalkan kita kalau ke lapangan dan menemukan misalkan arseniknya tinggi atau antimonnya tinggi gitu ya, atau merkurinya tinggi, maka kita sebagai seorang engineer tuh mulai bisa menaruh kecurigaan bahwa daerah tersebut memiliki kemungkinan besar berpotensi memiliki sistem AU gitu ya, atau emas. Nah di sini juga jadi catatan teman-teman. Jadi kadang unsur ekonomis itu lebih sulit ditemukan langsung, sehingga unsur asosiasi yang digunakan, karena asosiasi biasanya lebih melimpah gitu ya daripada keberadaan dari unsur utamanya tersebut. Ini gambaran dari alterasi zoning gitu ya, yang mendukung pernyataan atau persepsi saya di awal tadi tentang keberadaan misalkan porfiri copper tadi ya, dengan asosiasinya ada gold gitu ya. Jadi asosiasi gold itu halonya membentuk lebih besar daripada si ore-nya atau copper-nya itu sendiri. Nah ini sama nih, ini argillic dan juga ada pyrit shell, ada ore shell gitu ya, bisa kita lihat antara A dan B. Kemudian kita lanjut, setelah kita memahami konsep dasar geokimia dan juga pathfinder elemen tadi ya teman-teman, sekarang kita masuk ke tahapan yang lebih penting juga, yang tidak kalah penting gitu ya, yaitu survei utama yang dilakukan, yaitu orientation survey. Jadi orientation survey itu adalah survei utama gitu ya, atau pendahuluan, dimana kita menentukan metode eksplorasi yang lebih efektif gitu ya, atau yang paling efektif dan paling efisien yang harus kita lakukan ketika kita nanti ke lapangan. Nah dalam eksplorasi kita tidak bisa langsung melakukan sampling besar-besaran tanpa uji awal. Kenapa? Karena setiap daerah itu memiliki kondisi geologi yang tentu berbeda-beda, kemudian kondisi topografi yang juga berbeda-beda, jenis pelapukan yang berbeda-beda, dan juga media sampling yang pasti berbeda-beda juga. Maka orientation survey di sini dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut gitu ya. Media sampling apa yang terbaik yang digunakan di daerah tersebut gitu ya. Interval samplingnya berapa, unsur apa yang dianalisis gitu ya, dan juga metode analisis laboratorium apa yang paling sesuai untuk kita terapkan gitu dengan sampel-sampel yang diambil dari area tersebut. Kemudian beberapa komponen yang harus kita perhatikan gitu ya, atau checklist dalam orientation survey. Yang pertama adalah target deposit. Jadi kita harus tahu endapannya apa nih, apakah emas gitu ya, atau porphyry copper, nickel laterite, atau kimberlite gitu ya. Karena setiap endapan itu punya karakter geokimia yang berbeda-beda. Kedua, lingkungan permukaan. Kita harus tahu apakah daerah yang kita tuju ini daerahnya tropis atau dominan rawa atau pegunungan, gurun, atau daerah yang didominasi oleh laterite gitu ya. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi penyebaran unsur di daerah tersebut. Kemudian yang ketiga, jenis sampel. Apakah lebih cocok misalkan menggunakan soil sampling, stream sediment kah, atau rock sampling, vegetation kah, atau hydrogeochemistry misalkan menggunakan air ya. Kemudian selanjutnya ada interval sampling. Jarak antar titik sampling itu harus ditentukan. Misalkan regional exploration itu rata-rata 500 meter, sedangkan detail exploration itu lebih kecil lagi, lebih sempit lagi gitu ya, 25 sampai 50 meter misalnya. Kemudian densitas sampling. Semakin rapat sampling maka semakin detail juga data yang kita dapatkan, tetapi biayanya tentu semakin lebih besar. Yang selanjutnya adalah metode analisis. Kita juga harus bisa menentukan unsur apa yang dianalisis, kemudian metode laboratoriumnya apa gitu ya, dan batas deteksi alatnya apa saja gitu. Karena unsur-unsur ini tidak semuanya bisa dianalisis, karena tadi berkaitan misalkan dengan cost atau biaya gitu. Jadi kalau semakin banyak unsur yang kita ingin analisis ya semakin besar juga biayanya. Metode laboratoriumnya seperti apa, alatnya seperti apa, dan juga batas deteksi alatnya seperti apa kita harus pahami. Kemudian fungsi orientation survey itu apa gitu ya. Pertama, menentukan metode yang terbaik dari yang terbaik. Yang kedua, mengurangi biaya eksplorasi. Dan ketiga, menentukan kualitas data, meningkatkan kualitas data gitu ya. Contoh misalkan dalam eksplorasi laterite nikel gitu ya, dalam horizon limonite itu biasanya dan saprolite itu ya harus dibedakan dalam pada saat sampling. Kenapa? Karena limonite itu didominasi atau kaya akan Fe.
Nah, sedangkan saprolit biasanya itu lebih kaya dengan Ni gitu ya. Nah, kalau dicampur interpretasinya bisa menjadi salah atau menjadi bias, teman-teman. Seperti itu. Nah, ini contoh tadi yang seperti saya sampaikan, harus dibedakan gitu ya. Karena horizon dari perlapisan nikel itu ya berbeda-beda gitu ya. Antara saprolit misalkan dengan limonit. Jadi harus tahu batasnya, ketebalannya berapa gitu ya, dan harus dipisahkan ketika kita mengambil sampel. Ini contoh dari grid sampling, teman-teman, titik-titik sampel yang beraturan. Kemudian saya lanjutkan terkait analisis laboratorium. Ya, jadi setelah sampling selesai gitu ya, teman-teman, tahap berikutnya adalah analisis laboratorium gitu ya. Nah, disinilah data geokimia itu benar-benar dihasilkan. Nah, di sini ada istilah precision dan juga akurasi, teman-teman ya. Precision versus akurasi gitu ya, dalam geokimia itu istilah ini menjadi sangat penting gitu ya, presisi dan akurasi. Presisi itu apa? Konsistensi hasil pengukuran. Misalkan sampel yang sama itu diuji berkali-kali, kemudian hampir sama hasilnya gitu ya, berarti presisinya baik. Nah, untuk akurasi itu adalah kedekatan dari hasil terhadap nilai sebenarnya. Jadi komparasi nilai aktual dengan nilai hasil uji gitu ya. Nah, kalau dianalogikan gitu ya, teman-teman, kalau kita menggunakan ini misalkan ya, sebuah papan panah gitu. Kalau semua anak panah itu berkumpul rapat gitu ya, tetapi jauh dari target di tengah gitu ya, atau dari center, maka presisinya tinggi gitu ya, karena dia tidak berkumpul tetapi akurasinya lemah gitu ya, atau rendah. Nah, kalau menyebar tapi rata-ratanya dekat dengan tengah, jadi akurasinya lumayan, presisinya yang rendah. Atau misalkan kita lihat dia berada di tengah dan juga berkumpul semuanya gitu ya, maka itu dinamakan high accuracy dan juga high precision gitu ya. Nah, dalam kontrol kualitas gitu ya, quality control atau quality itu, eksplorasi geokimia itu sangat penting gitu, sangat berkaitan dengan quality controlnya. Jadi itu perlu diperhatikan, teman-teman. Kemudian tadi di depan ada istilah kontrol kualitas, yaitu ada duplikat samples dan juga reference material gitu ya. Jadi kalau kita lakukan duplikat samples, maka 10% itu harus diulang gitu ya sampelnya gitu ya, untuk mengecek kekonsistensian gitu ya dari sampel yang kita lakukan atau kita ambil. Kemudian sekitar 4% digunakan untuk standar yang sudah bersertifikat. Jadi ada reference material menjadi acuan nilai gitu ya. Kemudian yang kalau blank samples itu digunakan untuk mendeteksi kontaminan. Nah, pada eksplorasi awal presisi itu lebih ditonjolkan, teman-teman, atau lebih penting dibandingkan akurasi yang absolut. Kenapa? Karena tujuan awal kita kan menemukan pola, kemudian menemukan di mana anomali, dan juga bukan menghitung kadar final dari tambang. Jadi kan ini hanya tujuannya adalah memastikan kondisinya di mana yang wilayah yang prospek gitu, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke metode analisis. Nah, jadi setelah dikirim ke laboratorium, maka langkah selanjutnya adalah menentukan metode analisis yang digunakan. Jadi dalam geokimia eksplorasi itu pemilihan metode analisis sangat penting dan juga erat kaitannya dengan spek alat, teman-teman, atau setiap alat itu memiliki sensitivitas yang berbeda, batas deteksi yang berbeda-beda, kemudian biaya yang berbeda, dan juga fungsi yang berbeda-beda. Contoh misalkan di sini saya tampilkan ada ICP-IS, ICP-MS, XRF, IC Carbon Sulfur Analyzer gitu ya. Nah, kalau ICP-IS atau Inductively Coupled Plasma Emission Spectrometry itu digunakan untuk analisis multi unsur, jadi bisa banyak unsur yang bisa dideteksi gitu ya. Sampel itu diubah menjadi plasma bersuhu tinggi, kemudian unsurnya akan memancarkan cahaya, dan juga panjang dari gelombang cahaya itu akan menunjukkan jenis unsur. Ini mirip-mirip juga dengan konsep dari remote sensing atau penginderaan jauh yang menghasilkan spektral elektromagnetik gitu ya, teman-teman. Jadi dia membaca hasil dari pantulan dari pancaran dari reflektansi itu ya, reflektansi. Nah, ini mirip-mirip tapi skalanya adalah lab. Kelebihan dari ICP-IS itu cepat, bisa multi unsur, cocok untuk kadar menengah hingga tinggi. Kemudian untuk ICP-MS atau Inductively
couple plasma, mass spectrometry gitu ya. Ini untuk metode yang sangat sensitif. Biasanya ini digunakan untuk membaca massa ion. Jadi metode ini biasanya untuk level yang lebih part per billion gitu ya, bagian 1 per billion gitu ya. Kemudian part per triliun juga bisa. Jadi sangat-sangat detail sekali gitu ya. Kelebihan ICP-MS, sensitivitas sangat tinggi, kemudian cocok untuk eksplorasi emas misalkan. Kemudian juga mampu mendeteksi unsur yang sangat-sangat kecil gitu. Dibandingkan misalkan tadi kita menggunakan ICP-ES. Kemudian XRF, X-ray fluorescence, metode yang sangat populer yang digunakan gitu ya, baik di industri maupun di riset-riset secara akademik. Nah, XRF ini dia sama gitu ya, konsepnya menembakkan sinar X kemudian akan memancarkan energi yang khas gitu ya dari sampel yang kita lakukan pengujian. Kelebihannya apa? Cepat dan tidak merusak sampel, non-destruktif, preparasinya relatif lebih sederhana dan lebih cepat, kemudian cocok untuk analisis batuan. Contoh di industri biasanya XRF ini digunakan untuk estimasi yang cepat gitu ya, untuk kadar dari suatu unsur. Kemudian ion kromatography gitu ya, digunakan untuk analisis ion yang terlarut gitu. Biasanya digunakan untuk misalkan sulfat gitu ya, kemudian nitrat, klorida gitu ya, bersifat cair gitu ya. Kemudian ada carbon sulfur analyzer, biasanya untuk mengukur kandungan karbon dan juga sulfur. Biasanya ini penting untuk identifikasi kandungan karbon dan sulfur di batu bara, kemudian di jenis batuan sulfida, dan juga analisis lingkungan pertambangan. Seperti itu teman-teman. Nah, ini metode analisisnya ion terlarut tadi ya kalau IC ya. Kemudian kita lanjut ke interpretasi data. Setelah data laboratorium tadi keluar gitu ya, atau dihasilkan, outputnya, pekerjaan penting berikutnya adalah interpretasi data. Banyak orang berpikir gitu ya, pekerjaan dari analisis laboratorium itu selesai di lab gitu ya. Padahal justru interpretasi itu penting gitu ya, karena membaca hasil dari lab itu gitu ya, untuk proses geokimia eksplorasi. Jadi interpretasi ini bagian dari geokimia exploration teman-teman. Nah, visualisasi yang bisa digunakan di sini dikatakan ada bisa menggunakan histogram. Jadi melihat distribusi unsur bisa menggunakan histogram. Apakah dia mau dilihat normal, anomali, atau memiliki skew gitu ya, skew. Kemudian bisa juga menggunakan scatter plot untuk melihat korelasi gitu ya, hubungan antar unsur. Misalkan nih mau melihat copper dengan MO misalkan, atau misalkan keberadaan AU dengan arsenik misalkan, bisa seperti itu. Nah, kalau unsur meningkat secara bersamaan atau berbanding lurus, maka kemungkinan besar dia berasal dari sistem mineralisasi yang sama gitu. Jadi kita lebih mudah menentukan ini tipe endapannya apa gitu ya, deposit type-nya apa, bisa kita lebih mudah identifikasi. Kemudian probability plot digunakan untuk memisahkan yang mana background, yang mana threshold, dan juga yang mana anomali. Kemudian contour map. Contour map ini peta kontur geokimia digunakan untuk melihat penyebaran spasial unsur. Jadi kita bisa membuat petanya. Kita bisa buat mapping yang mana daerah anomali, yang mana daerah yang normal gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya secara tabel angka gitu ya, kita bisa juga visualisasikan gitu ya. Jadi visualisasi ini membantu kita agar memperlihatkan secara visual dan lebih informatif kepada orang yang ingin mengetahui gitu ya, apakah daerah tersebut prospek atau tidak gitu. Nah, ini contoh teman-teman ya. Misalkan di sini ada hubungan dari keberadaan kromium dengan copper gitu ya. Di sini kalau kita lihat yang normal distribusinya gitu ya, dari copper maupun kromium itu berada di sekitar 10 ppm. Nah, sedangkan threshold, outliersnya gitu ya, atau pencilannya gitu ya, atau anomalinya itu berada sekitar 30 gitu ya, 30 ppm. Maka ini sangat penting untuk ditindaklanjuti. Kenapa kok bisa gitu ya ada muncul outliers di interpretasi ini. Nah, kalau anomali itu hanya muncul satu titik, kemungkinan itu bisa jadi error. Tapi kan kalau kita muncul mengikuti pola atau bentuk yang linear gitu ya, mungkin saja ini mengikuti struktur geologis seperti misalkan adanya sesar gitu ya, atau vein. Nah, jadi kalau interpretasi dengan geologi gitu ya, maka kita harus menggabungkan informasi dari
peta geologi, alterasi gitu ya. Kemudian struktur kita harus tahu juga, dan juga data-data geokimia yang sudah kita uji. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antar unsur dan juga elemen correlation. Mengapa korelasi ini penting gitu ya? Korelasi ini bisa membantu kita memahami batasan zonasi, kemudian menentukan tipe mineralisasinya, dan juga mengidentifikasi tadi ya rekam jejaknya atau pathfindernya. Contoh korelasi di sini misalkan keberadaan Cu itu erat kaitannya dengan Ag gitu ya. Jadi sering berkaitan dengan sistem deposit porfiri atau epithermal. Kemudian kalau Pb dengan zinc gitu ya, sering berkaitan dengan masif sulfide, tipe endapan masif sulfide, dan juga sistem hidrotermal tertentu. Nah, kenapa unsur itu bisa berkorelasi, teman-teman? Karena unsur tersebut terbentuk dalam fluida yang sama gitu ya, kemudian juga temperatur yang sama, dan atau lingkungan geologi yang mungkin juga sama gitu ya. Jadi kalau kita berbicara misalkan tentang Cu dan juga keberadaan asosiasinya atau pathfindernya MO gitu ya bisa meningkat bersama, maka bisa jadi kemungkinan dia merupakan satu sistem deposit yang sama, misalkan di porfiri. Kemudian misalkan ada keberadaan arsenik, ada antimon, kemudian ada Au tadi meningkat gitu ya secara berbanding lurus, maka indikasi adanya mungkin sistem epithermal emas gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kita masuk ke teknik reconnaissance gitu ya atau teknik eksplorasi pendahuluan dalam geokimia. Reconnaissance survey itu merupakan survei awal berskala regional, teman-teman, untuk mencari indikasi adanya mineralisasi sebelum dilakukan eksplorasi awal. Eksplorasi yang lebih detail gitu ya, karena eksplorasi awal udah geokimia ini masuk eksplorasi awal. Tujuan reconnaissance apa gitu? Yang pertama mempersempit area target atau area prospek, yang kedua mengidentifikasi anomalinya secara regional, kemudian juga menentukan area prioritas yang mana yang ingin diambil gitu ya datanya. Metodenya apa saja? Metodenya ada beberapa. Yang pertama stream sediment sampling. Metode ini menggunakan sedimen sungai atau sedimen yang berada di di endapan sungai gitu ya sebagai media samplingnya. Jadi sungai itu biasanya kan membawa material hasil erosi ya, dari daerah hulu ke hilir gitu ya. Nah, jadi kalau di hulu terdapat mineralisasi, maka unsur-unsur tertentu yang akan terbawa ke hilir gitu ya, juga akan terbawa di arus sedimen sungainya. Keunggulannya apa gitu ya? Keunggulannya yang murah gitu ya, kemudian lebih cepat dan juga efektif untuk area yang lebih luas. Jadi kita cari sungai gitu ya, kemudian kita ambil sedimennya untuk kita sampling. Nah, kalau kekurangannya mungkin lebih sulit menentukan lokasi sumbernya, karena material tadi sudah tentu berpindah jauh kan dari sumber aslinya. Kemudian yang kedua itu ada lake sedimen, di mana digunakan pada daerah yang ada danaunya gitu. Jadi material dari daerah yang terakumulasi di dasar danau itu bisa menyimpan jejak geokimia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah soil sampling. Jadi kalau soil sampling ini metode yang paling umum digunakan dalam eksplorasi geokimia. Jadi tanah itu pasti menyimpan unsur yang entah dari hasil pelapukan gitu ya, dari batuan yang ada di bawahnya. Kelebihannya apa? Resolusinya tinggi dan juga efektif untuk eksplorasi yang lebih detail. Kemudian hidrogeochemistry, menganalisis kandungan unsur dalam air. Jadi air tanah itu bisa membawa berbagai macam unsur, misalkan Cu atau copper, zinc, As atau arsenik, sulfat gitu ya, maupun ion terlaut lainnya. Jadi kita sesuaikan dengan metode laboratoriumnya dan kita analisis gitu ya lebih mendalam di lab. Kemudian ada gas survey, digunakan untuk mendeteksi gas tertentu di bawah permukaan, misalkan merkuri, radon, hidrokarbon gitu ya. Ini pernah saya ceritakan gitu ya, saya melakukan pengukuran gas radon gitu ya dalam indikasi mencari geothermal gitu ya, potensi geothermal di bawah permukaan. Tentunya itu juga erat kaitannya dengan kontrol struktur di permukaan. Kemudian vegetation survey, tanaman dapat menyerap unsur dari tanah, dan beberapa tanaman itu bisa mengakumulasikan unsur-unsur baik itu di daunnya teman-teman. Misalkan ada Ni, ada Cu gitu ya, atau zinc gitu ya di daun, itu bisa dideteksi. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, ada lingkungan dan juga jenis lingkungan dan juga metode yang cocok gitu ya. Untuk metode samplingnya apa? Misalkan di iklim tropis itu, misalkan di negara kita itu lebih cocok ke soil sampling dan juga vegetation sampling gitu ya, karena pelapukan itu menghasilkan tanah yang lebih tebal. Sedangkan di daerah kutub itu bisa menggunakan
Til glasial, til itu tanah juga teman-teman, tapi yang tertutup oleh salju biasanya seperti itu. Kalau sedangkan di daerah gurun biasanya multi unsur itu lebih sering digunakan karena vegetasinya sangat minim. Ini contoh dari titik-titik sampling atau grid sampling gitu ya. Kemudian di gambar yang di atas ini contoh kedalaman dari pengambilan sampel gitu ya. Sedangkan ini melakukan cara mengambil hidrogeochemistry ya. Mirip seperti botol gitu ya. Kemudian diambil airnya. Karena ada botol clamp di sini. Sekarang kita masuk ke lebih detail ke teknik sampling yang paling sering digunakan dalam eksplorasi kimia, yaitu soil dan stream sampling gitu ya. Tahapannya yang pertama adalah penentuan grid. Jadi contoh grid tadi ada sempat saya sampaikan gitu, ada regional misalkan 500 kali 500 meter, kemudian middle misalkan 100 kali 100 meter, atau kemudian yang detail itu 25 kali 25 meter gitu ya gridnya. Jadi semakin dapat grid, maka data juga semakin detail. Kemudian tentunya biayanya juga semakin mahal karena semakin banyak gitu ya titik-titik untuk pengambilan sampelnya. Kemudian pengambilan horizon tanah, jadi tidak semua lapisan tanah itu bisa diambil teman-teman. Misal di sini kita bagi menjadi horizon A, B, C gitu ya sesuai ilustrasi di gambar. Horizon A misalkan dia lapisan organik paling atas, banyak dipengaruhi oleh akar dan juga aktivitas biologis gitu ya di permukaan. Zona B misalkan itu zona akumulasi mineral, ini paling sering digunakan untuk geokimia. Jadi paling cocok tuh diambil sampel di bagian B gitu, sedangkan C itu material yang hasil lapukan gitu. Jadi bagian B itu paling ideal gitu untuk kita ambil sampel dan juga kita uji. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pengayakan. Jadi sampel diayak terlebih dulu untuk ukuran butir tertentu atau mass gitu ya. Ukuran butir ini mempengaruhi juga kadar unsurnya. Jadi biasanya fraksi halus itu lebih representatif karena unsur lebih mudah terabsorpsi. Jadi ini akan erat kaitannya sama proses preparasi sampel. Jangan lupa untuk proses selanjutnya labeling. Jadi setiap sampel yang kita ambil itu harus diberikan kode sampel gitu ya, kode sampel yang jelas gitu ya. Jadi kesalahan labeling itu juga bisa akan menjadi bencana gitu ya ketika kita melakukan geokimia eksplorasi. Dan terakhir kita melakukan preparasi. Jadi sampel-sampel yang kita ambil tadi tentunya harus dikeringkan terlebih dahulu ataupun dihancurkan tadi sesuai ukurannya dan juga dipreparasi sebelum dianalisis. Jadi masing-masing media alat di lab itu juga memiliki standar preparasi yang berbeda-beda. Jadi harus dia tipis kah gitu ya atau seperti apa gitu ya ukuran dari materialnya. Kemudian dispersi dan zonasi. Nah, dispersi ini adalah kemampuan si unsur gitu ya untuk menyebar atau tersebar gitu ya, menyebar dan juga membentuk zonasi di alam gitu ya secara natural. Yang pertama itu dipengaruhi oleh topografi. Jadi daerah yang lereng yang curam itu menyebabkan material itu lebih mudah berpindah. Kemudian adanya air tanah juga mempengaruhi transportasi unsur. Kemudian mobilitas unsur tadi ya, karakteristik dari unsur itu sifat kimianya berbeda-beda dan juga jenis batuannya, apakah dia lebih mudah terlapukan atau tidak gitu ya, atau lebih mudah melepaskan unsur atau tidak. Contoh yang bisa kita lihat gitu ya, Cu itu lebih mudah terdispersi cukup luas gitu ya. Kemudian molybdenum itu lebih dekat dengan pusat mineralisasi, kemudian arsenik itu lebih mobile gitu ya. Jadi zonasi ini juga terjadi karena adanya perubahan temperatur, tekanan ataupun kondisi kimia fluida hidrotermal yang terjadi gitu ya di sekitar terbentuknya batuan atau unsur yang ada seperti itu. Jadi kalau kita bayangkan gitu ya, seperti lingkaran yang panas, tadi kan unggun ya. Jadi lingkaran panas misalkan yang pusat itu paling panas. Jadi yang tidak mudah mobile itu di pusat gitu ya, yang pinggir itu lebih dingin. Jadi unsur yang tertentu itu hanya stabil pada temperatur tertentu, sedangkan yang membentuk pola sehingga bisa membentuk pola zonasi gitu ya, mirip-mirip seperti halo tadi, primary halo ataupun dispersion halo gitu ya. Kalau kita salah memahami karakteristik dari dispersion ini, kita bisa menyebabkan salah juga interpretasinya, juga salah penentuan titik bornya, juga salah dalam penentuan nanti tentunya biaya keekonomisan dalam kegiatan eksplorasi seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan antara dispersi dan juga zonasinya seperti apa. Kemudian lanjut ke langkah terakhir yaitu follow up sampling. Tujuannya ada apa? Memperjelas sumber dari anomali gitu ya. Kedua, menentukan target bore. Yang ketiga adalah menghilangkan background.
Nah, tahapannya apa saja? Tahapannya adalah infill sampling, di mana sampel itu dipadatkan. Sampling itu dipadatkan. Awalnya gridnya 500, kemudian diperkecil jadi 100, 100 jadi 50, 50 jadi 25 meter, seperti itu. Kemudian lanjut ke trenching, membuat parit untuk melihat batuan di bawah permukaan. Jadi kayak horizon tadi ya teman-teman, horizon. Kita bisa melihat horizon atas, misalkan topsoil, bawahnya A, B, C gitu ya. Kemudian ada bedrock paling bawah misalkan. Fungsinya apa gitu, membuat paritan, melihat yang lapisan yang teralterasi, struktur, vein gitu, dan juga posisi mineralisasi di mana gitu ya. Yang keempat itu rock sampling, pengambilan sampel batuan langsung dari singkapan. Yang terakhir itu adalah proses pemborannya gitu ya. Kalau kita sudah yakin gitu ya, confidence level kita tinggi, maka dilakukan pemboran untuk verifikasi mineralisasi di bawah permukaan. Contoh misalkan ditemukan suatu anomali gitu ya, keberadaan emas pada stream sedimen tadi aliran sungai, maka tahapan berikutnya kita bisa saja melakukan soil sampling detail gitu ya. Melakukan grid sampling, kemudian soil sampling detail, membuat paritan gitu ya di sekitar dari aliran sungai tadi, lalu pemboran vein gitu ya. Guna kita menemukan di mana veinnya. Jadi teman-teman, proses eksplorasi itu proses yang mengeliminasi ketidakpastian. Jadi semakin detail follow up, maka semakin kecil ketidakpastian. Uncertainty, istilahnya uncertainty gitu ya, semakin akurat. More accuracy gitu ya, more accuracy dari target pemborannya gitu ya, kalau kita udah follow up. Jadi pemboran itu gitu ya merupakan tahapan paling mahal dalam eksplorasi. Make decision-nya kan di pemboran ya, sebelum kita lari ke feasibility study kan, masukkan di akhir-akhir gitu ya pemboran, karena geokimia itu merupakan peningkatan probabilitas gitu ya keberhasilan pemboran. Jadi seperti itu teman-teman. Kita masuk ke studi kasus teman-teman. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan dengan menggunakan geokimia eksplorasi ini gitu ya, baik mineral, energi itu bisa gitu ya teman-teman. Tujuannya apa gitu ya? Jadi geokimia tidak hanya untuk emas saja gitu ya, atau tembaga saja, tapi seluruh sektor pertambangan dan energi itu bisa teman-teman menggunakan eksplorasi geokimia. Tadi bisa saja gitu ya menggunakan pathfinder masing-masing, misalkan emas dengan adanya arsenik, tembaga misalkan tadi adanya emas, nikel misalkan keberadaan Fe, intan misalkan keberadaan adanya kromit gitu misalkan, atau adanya ilmenit gitu ya. Itu bisa menggunakan pathfinder dengan pendekatan geokimia seperti itu. Kemudian apalagi teman-teman, eksplorasi nikel tadi misalkan menggunakan Fe gitu ya, atau Ni juga bisa ya teman-teman. Kemudian di sini eksplorasi intan kimberlite juga bisa menggunakan ilmenit tadi ya, garnet atau kromit. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bisa jadi gitu ya, kayak intan secondary deposit yang ada di Cempaka gitu ya, itu merupakan primary kimberlite-nya ada di benua Australia misalkan. Maka bisa jadi ada pengaruh dari teori dispersion tadi teman-teman, atau ada transport tadi ya, transport oleh air gitu ya, bisa jadi seperti itu teorinya. Nah kalau di batubara, di energi batubara itu geokimia biasanya analisis. Tadi kan ada ion terlarut, misalkan ada karbon, sulfur gitu ya, bisa kita uji kandungan abunya ataupun kualitas batubaranya bisa kita uji gitu ya. Kemudian panas bumi, tadi contohnya menggunakan gas geokimia gas gitu ya, geokimia fluida gitu ya, untuk menentukan temperatur. Misalkan kita ingin cari tahu fluidanya, juga bisa gitu ya, identifikasi sistem hidrotermalnya seperti apa di bawah permukaan. Kemudian minyak dan gas itu bisa kita analisis hidrokarbon menggunakan geokimia, biomarker, dan juga source rock evaluation. Seperti itu teman-teman. Ini contoh dari horizon misalkan untuk nikel laterite, eksplorasi nikel laterite gitu ya. Baik dari kandungan Fe, kemudian Mg, dan juga ada Ni. Seperti itu teman-teman. Jadi geokimia ini merupakan alat atau instrumen yang sangat penting teman-teman untuk mendeteksi anomali unsur yang berkaitan dengan mineralisasi tentunya. Kemudian anomali itu harus dipahami dia tidak berdiri sendiri. Jadi dia bisa diinterpretasikan bersama-sama dengan tadi ada struktur misalkan ada geomorfologinya, dan juga ada proses geofisikanya. Nanti geofisika kita lanjutkan materinya setelah pertemuan geokimia ini. Jadi seperti itu. Dan juga kita bisa meng-highlight juga pathfinder tadi ya, sangat penting karena pathfinder itu lebih mudah ditemukan daripada unsur
lebih mudah unsur indikatornya ditemukan dari unsur ekonomisnya. Tapi bukan berarti unsur ekonomis itu tidak menjadi hal utama yang kita cari gitu. Pathfinder unsur ekonomis tetap yang utama, tapi Pathfinder mengarah ke sana. Kemudian bisa kita highlight juga bahwa quality control dari proses geokimia itu penting gitu ya, karena kesalahan dalam interpretasi itu akan menyebabkan bencana gitu ya dalam kegiatan eksplorasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Dan juga tentunya geokimia ini sama seperti metode yang lain gitu ya, dia akan membantu kita untuk mengefisiensikan kegiatan eksplorasi. Jadi juga sudah mempersempit ruang gerak, kita persempit lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi inti dari eksplorasi geokimia ini adalah mencari jejak kimia yang ditinggalkan oleh proses mineralisasi di alam. Dan tugas seorang eksplorasionis adalah menerjemahkan dari jejak-jejak yang kita temukan tadi, yang ada di alam gitu ya, menjadi target eksplorasi yang bernilai ekonomis. Seperti itu. Baik, karena sudah habis gitu ya slide-nya, saya cukupkan pertemuan pada sesi ini. Jika ada pertanyaan nanti bisa kalian sampaikan di e-learning maupun di pertemuan selanjutnya kita akan bahas atau diskusikan. Oh ya, jangan lupa saya berikan tugas untuk membuat kelompok nanti, dan juga di sini kan ada mineral dan juga energi. Ada emas, tembaga, nikel, intan, batu bara, panas bumi, dan minyak dan gas gitu ya. Masing-masing kelompok nanti dari ketua kelas akan dibagi 7 kelompok. Masing-masing kelompok akan menjelaskan satu mineral ataupun bagian dari energi gitu, misalkan batu bara, panas bumi, minyak dan gas gitu. Dan akan dipresentasikan nanti di pertemuan selanjutnya terkait karakteristik emas, kemudian bagaimana dia eksplorasi geokimianya, dan hasilnya kalau bisa ada contoh dari perusahaan yang menerapkan dari eksplorasi geokimia yang dilakukan terhadap masing-masing dari unsur tersebut atau deposit tersebut. Seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, baik, saya akhiri kuliah hari ini dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.